Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, apakah semua sudah bergabung? Saya absen dulu ya. Edwin. Hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebagai orang yang beriman, saya persilakan kepada Fresley untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Nanda Fresley. Doa dimulai. Nah, jadi meskipun saat ini pembelajaran kita masih seperti yang kemarin, masih melalui media virtual seperti ini, karena apapun alasannya, pendidikan harus tetap berjalan, kalian harus tetap menuntut ilmu, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Nah, adakah yang masih mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih ingat, Pak? Ya. Struktur teks prosedur Ya. Dan kebiasaan teks prosedur. Adakah yang bisa menyampaikan apa-apa saja yang ada di bagian teks struktur teks prosedur? Yang terdapat dalam struktur teks prosedur yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua material, alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Berikut struktur kebiasaan prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Yang kedua, kata kerja imperatif. Yang ketiga, kata kerja material. Dan yang keempat, kata kerja tingkah laku. Oke, terima kasih karena kalian masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Nah, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu bahwa teks prosedur ini adalah sebuah teks yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, misalnya minggu lalu kalian sudah menyebutkan membuat kopi, membuat nasi goreng. Nah, untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Jadi kompetensi dasarnya itu menelaah pola pengembangan dalam menulis teks prosedur. Adapun tujuannya, jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menulis teks prosedur itu dengan baik. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan menulis? Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Bagus sekali ya jawaban dari teman kalian. Nah, begitupun dengan menulis teks prosedur. Jadi dalam menulis itu ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Adakah yang kira-kira bisa menyebutkan apa-apa saja yang harus kita lalui, langkah-langkah apa saja itu, sehingga kita bisa menulis sebuah teks prosedur? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Silakan. Langkah-langkah menulis teks prosedur antara lain menentukan judul, menentukan topik, mengembangkan informasi, mengumpulkan sumber informasi, serta menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Iya, jadi sudah benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Namun yang disampaikan teman kalian tadi belum sistematis. Nah, coba satu orang bacakan langkah-langkah sistematis dalam menulis teks prosedur. Yaitu menentukan topik yang pertama, yang kedua mengumpulkan sumber informasi, yang ketiga mengembangkan informasi, yang keempat menentukan judul, yang kelima menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Selain itu, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat menulis teks prosedur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks prosedur yang pertama, kalimat yang digunakan sesuai dengan karakteristik teks prosedur kompleks. Yang kedua, langkah-langkah atau instruksi yang diberikan kepada pembaca harus jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan pas dengan karakteristik pembaca. Dan yang keempat, urutan langkah-langkah harus sistematis. Nah, adakah yang mau ditanyakan? Jelas? Tidak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian mengerjakan LKP. Saya beri waktu 20 menit.
Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Pak. Kalau sudah selesai, siapa yang bisa membacakan hasil pekerjaannya? Saya, Pak. Ya, silakan Jaftian. Jaftian dulu. Oke. Cara membuat blog gratis dengan mudah. Langkah pertama, masuk pada link www.wordpress.com, kemudian tulis nama blog yang ingin dipakai pada kolom yang muncul. Lalu klik atau enter untuk membuat situs web. Langkah ketiga, mengisi formulir yang akan muncul secara otomatis setelah menuliskan nama blog yang diinginkan. Oke. Berikutnya, pastikan Anda telah mendapatkan tanda centang berwarna hijau, bukan warna merah. Tetapi jika yang muncul adalah centang berwarna merah, artinya nama yang Anda tulis telah digunakan sehingga Anda perlu membuat nama lain. Lalu, Anda dapat melakukan scroll down, lalu klik tombol untuk membuat blog. Kemudian, Anda dapat melakukan penyesuaian untuk blog Anda yang nantinya bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Selanjutnya, Anda dapat membuat email yang Anda pakai untuk melakukan registrasi dan klik aktivasi email. Jika pada saat aktivasi sudah berhasil, maka akun Anda secara otomatis dapat langsung aktif dan Anda akan mendapatkan email pemberitahuan. Dan yang terakhir, blog Anda sudah siap untuk digunakan. Ya, terima kasih Jaftian. Nah, dari contoh yang dibacakan teman kalian tadi, apakah sudah sesuai dengan syarat sebuah teks prosedur? Apakah sudah sesuai dengan struktur dan kebahasaannya? Sesuai, Pak. Sesuai ya. Jadi sudah ada pembukaan dan seterusnya. Kemudian dalam aspek kebahasaan sudah ada konjungsi juga di situ, sudah ada verba material dan seterusnya. Ya. Siapa lagi yang bisa membacakan? Saya, Pak. Oke, silakan Fresley. Contohnya cara membuat teh manis. Teh manis adalah minuman populer yang biasa menemani sarapan pagi atau makan cemilan di sore hari. Membuat teh manis tidaklah sulit. Mari kita simak cara membuatnya. Bahan-bahan yang pertama, 1 kantung teh celup, gula secukupnya, air hangat, dan alat-alatnya, 1 buah gelas, 1 buah sendok. Cara pembuatannya, pertama, menuangkan air hangat ke dalam gelas dengan takaran sesuai yang diinginkan. Yang kedua, mencelupkan kantung teh ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat. Lalu, jangan lupa masukkan gula secukupnya. Aduk air hingga gula larut. Jika sudah, teh siap untuk disajikan. Oke, terima kasih kepada Fresley. Ya, saya kira juga sudah sesuai ya. Atau ada pendapat lain? Sudah sesuai dengan syarat teks prosedur? Sudah, Pak. Ya, sudah sesuai. Ya, dari ketiga teman kalian yang sudah membacakan hasil pekerjaannya, saya kira sudah sesuai dengan tuntutan, ya, sudah sesuai dengan syarat sebuah teks prosedur. Saya persilakan Evelyn untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama menentukan topik, yang kedua mengumpulkan sumber informasi, yang ketiga mengembangkan informasi, yang keempat menentukan judul, yang kelima menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks prosedur. Yang pertama, kalimat yang digunakan sesuai dengan karakteristik teks prosedur kompleks. Yang kedua, langkah-langkah atau instruksi yang diberikan kepada pembaca harus jelas. Nah, untuk penilaian selanjutnya, Bapak akan mengirimkan evaluasi di WhatsApp. Kalau sudah bisa dipahami, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya persilakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.